Halo semua, jadi hari ini kita lagi masuk mata kuliah Teori Teknik Konseling 1, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bu Evi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan mengenai proses pembelajaran atau studi case kami nih, di mana nanti kami akan mengikuti seminar kasus. Takut sih, tapi kami yakin kami pasti bisa nih. Oke, jadi selanjutnya kita mau pembagian materi nih, di mana kami akan menghitung nih untuk mendapatkan materi yang nanti akan menjadi studi kasus kami. Kami dapat teori konseling perilaku nih. Hihi. Di sini kami mendapatkan sebuah kasus nih untuk kami pilih dan kami diskusikan dengan anggota kelompok. Nah, jadi di sini Ibu Evi menjelaskan nih terkait apa-apa saja yang perlu ada nih di dalam laporan atau buku panduan yang akan kami buat nantinya untuk seminar hasil. Sesi konseling. Nah, dalam tahap kegiatan lah mulai. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua. Dalam proses konseling nggak ada satu pertemuan. Nggak ada satu sesi ya, minimal 2 sesi. Cara kerjanya kayak gini lah. Sesuaikan cara kerja. Betul. Cara kerja disesuaikan dengan tim. Diskusi masih berlanjut nih, kami masih bingung untuk memilih kasus apa yang ingin kami ambil. Kan memilih kasus apa? Apa judulnya? Kasusnya. Judul yang pas. Kira-kira dengan kasus ini apa kan? Enggak, dia open dulu semua. Ya, di banget tuh. Kalian tulis satu jadi apa gitu. Setelah kami memilih kasus, Ibu Evi memberikan pendalaman lagi nih terkait hal-hal apa saja sih yang harus ada di dalam buku panduan, termasuk RPL, kemudian pelengkap isi kasus seperti asumsi perilaku sehat dan perilaku tidak sehat. Harus masuk ke Ada dia. apa? Kesehatannya gimana? Berarti boleh pakai ngarang. Boleh ngarang sih, bukan ngarang sih sebenarnya, andaian kalian. Iya. Oke, sebelum kelas berakhir, kami menyempatkan kembali nih untuk membahas terlebih dahulu terkait kasus yang akan kami ambil, serta bagaimana cara penanganannya nanti. Kelas pun berakhir, mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Hai, kembali lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami menyempatkan diri nih untuk kumpul sejenak setelah kegiatan acara maulid di kampus. Jadi kami ingin membahas nih terkait kasus yang kami ambil, bahwa kami akan mengubah kasus yang akan kami analisis. Yang awalnya kami pilih kasus 1, kami kemudian memutuskan nih untuk memilih kasus 3 saja. Adapun kasus 3 yaitu kasus mengenai seorang anak SMA yang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan teman lingkungan sekitarnya. Hai, nah saya Kafka melanjutkan membuat buku sambil menunggu Alia untuk mempersiapkan tag video konseling.
Oke, jadi kami lanjut nih untuk belajar proses pemberian konseling. Nah, di sini walau kami agak ketawa-ketawa, kami tetap berusaha nih untuk maksimal dalam melakukan proses atau praktik ini. Setelah kami belajar, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sejenak nih sebelum kami pulang. Alhamdulillah udah sampai rumah dan kita sekarang mau melengkapi isi buku dulu nih. Jadi, tugas Alia di sini adalah melengkapi isi buku dengan asumsi perilaku sehat dan asumsi perilaku tidak sehat. Nah, adapun asumsi perilaku sehat itu meliputi perilaku-perilaku yang positif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, sebaliknya nih, perilaku tidak sehat atau asumsi perilaku tidak sehat yaitu perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Halo semua, jadi hari ini kami mau seminar kasus dan sekarang Kafka bakal masuk duluan nih untuk menjadi perwakilan. Dan di sini kami yang lain di ruang tunggu. Nah, kemudian kelompok kami akan segera tampil nih. Deg-degan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Kafka lagi menjawab pertanyaan nih dari salah satu kelompok. Saking takutnya jadi lupa deh rekam keseluruhan aktivitas seminar yang kami lakukan. Oke, alhamdulillah jadi sekarang kita semua udah selesai nih mengikuti ujiannya atau seminar kasus. Thank you semua yang udah nonton keseruan kami. Assalamualaikum, saya Alia Najwa. 3 kata untuk mata kuliah PRI Teknik dan Konseling 1 adalah lucu, seru, mengerti. Halo, saya Kavalia. 3 kata untuk mata kuliah teori dan teknik konseling: menyenangkan, menegangkan, dan menantang. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Mulyati. 3 kata untuk mata kuliah teori dan teknik konseling: keren, kreatif, dan kekeluargaan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Halo, siapa namanya? Alia Bu. Oh, Alia. Alia, perkenalkan, nama Ibu Kavalia. Alia bisa panggil Ibu Kafka. Alia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi Alia habis pelajaran apa? Pelajaran matematika. Oh iya, matematika. Gimana pelajarannya, menyenangkan? Lumayan. Alia suka matematika? Kurang sih. Oh, kurang. Jadi sukanya apa? Kayaknya pelajaran kesenian. Oh, kesenian. Sekalian nari ya? Iya. Oh, jadi Alia datang ke sini secara sukarela atau gimana nih? Atau ada yang paksa? Enggak, Bu. Inisiatif sendiri. Oh, alhamdulillah. Jadi Ibu mau nanya nih sama Alia. Kan kita berada di ruang bimbingan dan konseling. Sebelumnya Alia tahu nggak apa itu bimbingan dan konseling? Saya untuk menyelesaikan masalah ya, Bu. Benar ya, itu menyelesaikan masalah, tetapi yang menyelesaikan masalahnya itu bukan dari guru BK-nya, tetapi dari siswanya sendiri.
tapi cuma ya takut nih Bu, gimana kalau misalkan cerita dia tuh tersebar. Oh, Alia tenang aja ya, karena di sama ibu itu rahasia, akan menjadi rahasia apa yang Alia ceritakan. Jadi Alia nggak usah takut itu bakalan tersebar, karena yang Alia sampaikan ya hanya sampai di ibu saja, tidak akan tersebar gitu. Hanya kita berdua yang tahu. Oh, begitu. Ya. Jadi ada apa nih yang ingin Alia sampaikan, yang membuat Alia nggak nyaman, yang membuat Alia sulit, yang membuat Alia keluarkan aja unek-unek Alia. Ini sebenarnya Bu, Alia tuh yang masalah gitu di sosialisasi Alia tuh sulit kali untuk bersosialisasi. Kalau ibu boleh tahu, kenapa nih Alia sulit bersosialisasi? Alia tuh takut Bu, takut aja gitu untuk mencoba berteman dengan orang sekitar. Ketakutannya itu semacam apa? Takut tuh misalkan dituntut ataupun nggak bisa menyenangkan teman. Alia kenapa mikirin kalau misalnya Alia itu nggak bisa memenuhi ekspektasi teman Alia? Itu ya karena kayak faktor dari rumah juga Bu, jadi kayak orang tua Alia tuh sering kali gitu memperlakukan Alia secara kaku, terus juga menuntut Alia jadi lebih baik. Jadi dia tuh takut gitu kalau nanti teman-teman sekitar gitu juga kalau Alia berteman. Kalau ibu boleh tahu, orang tua Alia tuntut Alia semacam apa? Misalnya kayak belajar harus terbiayai, kayak orang tua juga berharap Alia tuh bisa masuk kedokteran nanti setelah lulus sekolah. Seperti itu ya Alia. Nah, Alia sendiri nih pernah mencoba nggak untuk bersosialisasi dengan teman-teman Alia? Jadi Alia di kelas seringnya Bisa sendiri kayak kalau sesekali itu pun kalau perlu doang sama beberapa orang doang juga, karena kayak sering konflik juga Bu sama teman-teman yang lain. kalau Alia sendiri itu apa yang Alia rasakan? Sedih dan takut sih juga Bu, kayak takut untuk berteman, tapi sedih juga itu nggak punya teman. Berarti Alia ingin apa nih yang ingin Alia harapkan dari kita melakukan proses konseling ini? Ya itu Alia harap Alia tuh bisa mengubah gitu pandangan Alia, bisa untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Alia kan nggak mau juga nih terus Bu sendiri terus. Alia udah pernah coba nggak untuk bisa bersosialisasi agar bisa ikut berinteraksi dengan teman-teman Alia? Nah itu yang belum Bu, karena emang takut gitu. Jadi menurut Alia ketakutan itu sudah terjadi apa belum? Belum sih Bu. Berarti Alia itu hanya pikiran Alia benar? Benar. Tetapi yang Alia pikirkan itu belum pernah terjadi. Belum pernah. Belum pernah. Jadi apa nih yang langkah selanjutnya yang menurut Alia yang Alia harus lakukan? Ya, Alia harus mengontrol pikiran Alia. Alia nggak boleh berpikir hal tersebut gitu, nggak boleh berpikir teman-teman juga bakal tunjuk Alia karena Alia belum coba. Jadi Alia harus coba berteman gitu. Iya benar sekali. Jadi seperti yang Alia bilang juga tadi bahwa Alia belum coba ya. Iya. Nah jadi ketakutan itu sudah pernah terjadi atau belum? Belum. Nah berarti hal itu udah tentu terjadi. Tidak juga. Nah seperti itu Alia. Jadi apa nih yang ingin Alia lakukan selanjutnya? Ya, Alia harus mencoba lebih terbuka gitu sama teman-teman. Harus mencoba ngajak bicara mungkin dari hal-hal kecil. Ya benar sekali Alia. Nah jadi Alia hebat ya sudah bisa menemukan itu apa yang harus Alia lakukan, karena seperti yang Alia bilang juga tadi bahwa Alia bahwa yang Alia takutkan itu belum tentu terjadi benar. Iya benar. Nah seperti itu Alia. Alia tak gitu Bu, coba apa bisa ya. Tentu
aja Alia itu dengan berada di ruang bimbingan dan konseling ini, dia pergi ke sini seperti yang Alia bilang bahwa Alia ke sini itu dengan sukarela, tidak dipaksa, dengan keinginan sendiri. Itu berarti adalah satu langkah besar yang udah Alia ambil untuk hidup Alia, agar Alia itu bisa memperbaiki terus diri Alia. Benar seperti itu? Nah, begitu juga ketika Alia mempunyai niat seperti yang Alia bilang tadi, Alia ingin mencoba, itu berarti Alia pasti bisa. Ya, benar. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama, karena Alia itu anak yang hebat, yang berani, yang udah hadir di sini. Ibu yakin Alia pasti bisa. Terima kasih banyak Bu ya udah kasih tipsnya dan juga udah menyadarkan Alia. Dia bisa jadi lebih paham sekarang. Sama-sama Alia. Nah, jadi kalau ibu boleh tahu apa nih selanjutnya yang ingin Alia coba lakukan? Ya seperti yang sudah Alia pahami tadi juga, tapi Alia harus mencoba untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Ya, benar sekali. Kadang memang ketakutan itu yang membuat kita tidak bisa mengeksplorasi apa yang kita inginkan. Banyak Bu. Sama-sama. Tapi jangan jadikan ketakutan itu sebagai pengendali yang diri kita sendiri. Baik Bu. Semangat terus ya Alia. Ibu yakin Alia pasti bisa. Alia anak yang hebat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin belum Bu. Baik, jadi kita akan ketemu lagi di sesi konseling selanjutnya dengan waktu dan tempat yang sama ya, Alia. Karena waktu kita juga sudah habis. Setelah ini ada pelajaran apa? Ada pelajaran kimia Bu. Oke, nah, semangat terus ya. Ibu yakin Alia pasti bisa. Banyak Bu ya. Sama Alia. Jadi lebih lega sekarang. Alhamdulillah. Alia pamit terus Bu ya. Ya, sama. Hati-hati ya. Iya Bu. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Alia, masuk masuk. Halo, duduk Alia. Iya Bu. Halo Alia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, senang sekali Ibu dengarnya. Nah, tadi Alia dari kelas? Iya Bu, dari kelas mata pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika. Nah, kita kan sudah melakukan konseling kemarin. Jadi pada hari ini kita juga melakukan konseling selama 20 menit. Apa Alia bisa? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi kan kita kemarin sudah membicarakan ya bahwa Alia akan mencoba. Kalau Ibu boleh tahu perkembangan seperti apa nih yang udah Alia lakukan sejauh ini? Alhamdulillah Bu, sekarang Alia lebih bisa mengurangi rasa takut Alia. Alia lebih berani gitu untuk bicara sama teman-teman, ada yang kecil gitu. Terus Alia juga udah punya teman baru Bu. Oh iya, udah punya teman baru. Alhamdulillah, hebat sekali Alia. Ibu bangga mendengarnya. Nah, jadi Alia, kalau Ibu boleh tahu, hal apa yang Alia lakukan nih ketika Alia mencoba untuk berinteraksi dengan teman Alia? Sekarang Alia lebih awal-awalnya coba-coba dari hal kecil, misalnya kayak ketika kerja kelompok Alia udah mulai kayak berkontribusi banyak, terus kayak masing-masing pendapat juga, terus juga penting buat kayak setuju dengan teman sekitar, biar teman sekitar nyaman gitu sama Alia. Berarti Alia sekarang lebih berani ya? Iya Bu. Alhamdulillah sekali. Nah, jadi Alia, apa yang ingin Alia terus tingkatkan pada diri Alia? Ternyata Alia tuh bisa makin berani gitu, kemudian juga makin sadar akan dunia sosialisasi juga. Terus sebenarnya ada sedikit hambatan juga sih Bu, karena kayak dia juga ingin mengatasi hambatan itu gitu. Kalau Ibu boleh tahu hambatannya seperti apa nih Alia? Ya masih di faktor keluarga Bu, jadi keluarga Alia masih sering menuntut itu, jadi Alia tuh kayak kadang ketika ingin bersosialisasi kayak maju mundur gitu, keinginan itu, tapi juga
bahwa itu penting gitu. Oh iya, berarti Alia maju mundur nih karena ketakutan Alia terjadi gitu, benar? Nah, Ibu ingin bertanya nih, Alia kan sudah mencoba ya selama beberapa hari dan Alia bahkan sudah mendapat teman baru. Nah, dari interaksi Alia dengan teman baru Alia, apakah ketakutan yang Alia takuti itu terjadi? Enggak ya, berarti alhamdulillah sejauh ini tidak terjadi. Nah, berarti ketakutan itu hanyalah sebuah Pikiran negatif saja. Nah, itu hanya pikiran negatif Alia. Jadi itu hanya sebuah pikiran yang membuat Alia ke distract gitu buat melakukan interaksi dengan teman Alia. Ya, jadi Ibu mau bertanya nih, kalau boleh tahu pekerjaan ayah dan ibu Alia apa? Kalau ibu Alia, ibu pertama nanti ibu Alia ada toko, jadi biasanya sering urus toko itu. Nah kalau Alia sendiri sering di luar bu, karena kayak kerja di dinas itu, jadi sering keluar kota. Berarti orang tua Alia sering di rumah. Mohon maaf ya Ibu bertanya. Enggak, sering sibuk. Jadi sering sama nenek dan juga sama kakak-kakak Alia. Oh ya, seperti itu. Nah, Ibu ingin bertanya juga, apakah tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh orang tua itu bisa mengganggu Alia juga atau membuat Alia berpikiran? Iya bu, itu masih membuat Alia kepikiran sampai sekarang. Nah, apa nih yang biasanya Alia lakukan ketika Alia dituntut gitu untuk harus melakukan sesuatu? Ya Alia kayak mematuhi tuntutan itu gitu, walaupun Alia nggak suka sebenarnya, tapi ya nggak berani ngomong gitu. Kalau Ibu boleh tahu, Alia kenapa ya nggak berani ngomong? Takutnya harus gitu. Tetapi Alia pernah mencoba gitu untuk ngomong. Belum. Jadi Alia belum tahu ya gimana reaksi orang tua Alia ketika Alia ngomongin. Iya betul. Nah, jadi apa yang ingin Alia lakukan? Iya juga ya, setelah dipikir seperti yang kemarin juga Alia takut gitu. Jadi seharusnya Alia diskusikan gitu ya sama orang tua. Iya benar Alia. Jadi Alia bisa mencoba diskusikan nih dengan orang tua. Iya benar juga sih. Iya. Nah, jadi apa nih langkah selanjutnya yang ingin Alia lakukan? Dia kan harus berani buat ungkapin ketidaknyamanan Alia terlebih dahulu ya sama orang tua Alia. Ya menurut Alia itu benar atau tidak? Benar bu. Nah, jadi gini, Ibu mau nanya nih, kalau Ibu boleh tahu hobi Alia apa? Kesukaan Alia gitu? Ya Alia suka bu kayak menari, kesenian. Kalau menari, selain itu melukis. Selain itu mungkin lebih ke mendengarkan musik. Nah, Alia suka melukis ya. Iya. Kalau misalnya Alia berani berbicara dengan orang tua Alia, berkomunikasi dengan baik-baik, lalu Alia berani juga lebih mengeksplorasi dan bersosialisasi dengan teman-teman Alia, Ibu kasih hadiah loh, kasih hadiah papan kanvas untuk Alia dan satu set cat lukis. Apa Alia mau? Mau bu. Nah, jadi Ibu yakin Alia pasti bisa. Apa Alia mau coba? Mau bu, walau agak takut. Kenapa Alia takut? Kalau Ibu boleh tahu. Yang sering kayak takut dimarahin. Tapi Alia udah coba. Belum. Jadi itu hanya Pikiran negatif. ya. Jadi selagi Alia belum coba, belum tentu itu Terjadi ya benar sekali. Jadi apa nih yang akan Alia lakukan? dia harus mencoba diskusikan. Ya benar sekali. Jadi kalau Alia berhasil, Ibu kasih hadiah papan kanvas dan cat lukisannya. Ya. Nah karena Alia juga kemarin udah berani ya untuk berbicara, udah untuk mencoba, bahkan dia dapat teman ya benar? Iya benar. Nah Ibu ada sesuatu untuk Alia, bentar ya. Nah ini untuk Alia. Iya. Jadi itu semakin meningkatkan motivasi Alia loh untuk terus berani berinteraksi.
Makasih Bu, ini sempat kena juga di TikTok, sempat orang review juga. Iya. Oh iya. Katanya bagus. Ayah senang? Senang kali Bu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu udah bantu Alia sampai Alia juga udah di tahap ini. Alia jadi lebih berani sekarang. Sama-sama. Aku yakin Alia itu pasti bisa karena Alia adalah anak yang hebat. Makasih banyak Bu. Sama Alia. Sekian saja konferensi kita karena waktunya juga sudah habis. Bu, makasih Bu ya. Sama-sama Alia. Pamit Bu. Ya, jadi Alia. Habis ini pelajaran apa Alia?